Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fathan Ramadan. Saya dari kelas Akuntansi B angkatan 2022 dengan nomor induk mahasiswa V1422027. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang bagaimana sih cara menerapkan etika dan komunikasi yang efektif di dunia kerja. Simak videonya ya guys. Etika adalah aturan yang diakui secara bersama dalam kelompok, budaya, masyarakat, profesi, hingga agama. Jadi, etika itu dibangun secara sosial dan harus dipatuhi secara bersama, termasuk apabila kita setuju dan apabila kita tidak setuju dengan aturan tersebut. Sedangkan pengertian dari komunikasi efektif itu sendiri adalah komunikasi yang mampu untuk menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi. Sedangkan tujuan dari komunikasi efektif itu adalah memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan oleh si pemberi dan si penerima pesan, sehingga pesan yang disampaikan bisa lebih jelas dan melatih menggunakan bahasa nonverbal secara lebih baik. Nah, teman-teman, cara yang pertama yaitu adalah jadilah pendengar yang baik. Biasanya mendengar orang yang berbicara itu merupakan hal yang mudah. Namun yang sulit itu yaitu mendengarkan. Komponen penting dari komunikasi yang efektif yaitu adalah mendengarkan. Dengan mendengarkan, kita akan lebih paham apa sih yang dikatakan oleh orang lain, apa sih tujuan yang dikatakan oleh orang lain itu kepada kita, sehingga kita dapat merespon sesuai dengan keinginan mereka. Yang kedua, yaitu pahami gaya komunikasi. Pada dasarnya, ada 4 gaya komunikasi yang harus kamu ketahui, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada gaya komunikasi pasif. Orang dengan gaya komunikasi pasif ini biasanya akan terlihat sangat cuek akan sesuatu. Mereka biasanya sering gagal untuk mengungkapkan sebuah perasaan, sehingga dalam percakapan mereka sering didominasi oleh orang lain. Selain itu, orang dengan gaya komunikasi pasif ini biasanya kesulitan untuk berkata tidak atau menolak sesuatu. Yang kedua, ada gaya komunikasi agresif. Orang dengan gaya komunikasi agresif ini biasanya cukup mudah untuk memahami maksud dan tujuan apa yang dikatakan oleh orang lain. Namun mereka sering mengeluarkan perintah, mengajukan pertanyaan dengan kasar, dan gagal mendengarkan orang lain dalam berbicara. Dalam berkomunikasi, orang yang menggunakan gaya komunikasi agresif ini terkesan sangat frontal ketika menyampaikan sebuah sesuatu ke orang lain. Selanjutnya, yang ketiga, ada gaya komunikasi pasif agresif. Pada gaya komunikasi pasif agresif ini merupakan gaya yang cukup sulit untuk dipahami. Karena biasanya orang yang menggunakan gaya komunikasi pasif agresif ini akan tampak pasif di luar, tetapi di dalam hati mereka ia sangat aktif. Biasanya komunikator yang menggunakan gaya pasif agresif ini mereka akan bergumam pada diri sendiri daripada mereka menghadapi sebuah masalah atau cobaan. Ciri-ciri orang yang menggunakan gaya komunikasi pasif agresif ini kebanyakan besar mereka menggunakan kalimat-kalimat sindiran untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, selanjutnya yang keempat ada gaya komunikasi asertif. Nah, teman-teman, pada gaya komunikasi asertif ini menurut saya merupakan gaya komunikasi yang paling efektif. Karena gaya komunikasi ini menampilkan hubungan komunikasi yang terbuka tanpa bersikap sombong. Dan juga komunikator yang menggunakan gaya asertif ini mereka dapat mengekspresikan kebutuhan, keinginan, ide, perasaan mereka sekaligus dapat mempertimbangkan kebutuhan milik orang lain. Biasanya orang yang seperti ini mereka akan bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah mereka perbuat. Nah, selanjutnya yang ketiga, gunakan bahasa tubuh yang baik dan benar. Nah, teman-teman, komunikasi nonverbal juga merupakan bagian penting dalam terjadinya komunikasi yang efektif. Nonverbal adalah bentuk berkomunikasi tanpa menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi. Lalu, apa saja sih contoh dari komunikasi nonverbal itu? Berikut contohnya. Nah, teman-teman,
Contoh dari komunikasi nonverbal itu ada 3. Yang pertama ada intonasi. Intonasi menunjukkan tinggi rendahnya nada suara yang kamu keluarkan pada saat berbicara dengan orang lain. Hal ini juga berfungsi untuk memperkuat pesan pada saat berkomunikasi. Misalnya saja ketika kamu dilanda kesedihan, nada intonasi suara kamu akan cenderung lebih menurun dan akan cenderung terlihat tidak bersemangat. Dan yang kedua, ada gestur. Gestur biasanya menunjukkan kepercayaan diri pada saat berkomunikasi. Misalnya saja, anggukan kepala yang kamu lakukan ketika kamu menyetujui sebuah pendapat orang lain. Dan yang ketiga, ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah sangat menunjukkan perasaan yang kamu rasakan saat menyampaikan sebuah pesan. Misalnya saja, ketika kamu mendapatkan sebuah kabar bahagia, wajahmu akan menunjukkan sebuah senyuman. Nah, teman-teman, kita sekarang lanjut ke cara yang keempat, yaitu ada sampaikan pesan dengan jelas. Salah satu hal yang penting yang perlu kita lakukan dalam berkomunikasi secara efektif itu adalah kemampuan kita untuk menyampaikan ide itu secara jelas dan ringkas. Karena jika kita tidak bisa melakukan hal tersebut, maka akan sangat kemungkinan besar kita menjadi salah paham antar sesama. Maka dari itu, sebaiknya sebelum kita menyampaikan sebuah ide atau gagasan, kita perlu mempersiapkan terlebih dahulu apa sih yang perlu kita ucapkan, apa sih yang perlu kita katakan untuk orang lain, sehingga ucapan kita itu tidak bertele-tele dan mudah diterima oleh orang lain tersebut. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui cara-cara bagaimana kita menerapkan etika dan komunikasi secara efektif di dunia kerja, selanjutnya kita sekarang akan membahas mengapa sih pentingnya etika dan dunia kerja itu diterapkan. Simak videonya. Nah, teman-teman, salah satu alasan mengapa sih pentingnya etika dan komunikasi secara efektif di dunia kerja itu sangat diperlukan, yaitu untuk meningkatkan kinerja tim. Komunikasi yang jujur dan efektif dapat menciptakan tim kerja yang kuat. Dengan tim kerja yang kuat, maka dapat menciptakan tempat kerja yang lebih menyenangkan dan akan lebih bersemangat untuk tampil lebih baik sehingga tidak mengecewakan rekan satu timnya. Memang, komunikasi membantu memecahkan masalah karyawan dengan menjaga seluruh tim tetap terhubung, membuat semua anggota tim merasa berguna di tempat kerja. Nah, teman-teman, kita tidak terasa sudah sampai di ujung video. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri video ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.